Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang na'at dan man'ut ya. Jadi ada dua istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah na'atun. Ini artinya adalah sifat, sedangkan na'at sifat ya. Man'utun itu adalah yang disifati gini ya. Baik, na'at dan man'ut ini adalah sebuah materi seperti ini. Misalnya kita sudah mengetahui kata dasar semacam Muhammadun tajirun ya, Muhammadun tajirun. Ini kita pahami bahwasanya Muhammad pedagang. Muhammad pedagang. Gini ya, Muhammad tajirun, Muhammadun tajirun, Muhammad pedagang. Tapi gimana kalau misalnya saya pengen berkata Muhammadun ya, Muhammad pedagang kaya. Gimana? Maka kita bilang Muhammadun tajirun ghaniyun. Muhammad pedagang kaya. Oke ya. Nah, di sini ada kata baru. Maaf, malah kehapus. Di sini ada kata baru yang kita sisipkan, yaitu ghaniyun. Ini ya, ghaniyun. Muhammadun tajirun, Muhammad pedagang, ghaniyun kaya. Nah, di sini yang dimaksud dengan na'at ya, itu adalah yang sebelah sini ya, kata yang kedua ini namanya na'at. Ini namanya adalah sifat ya. Sedangkan yang disifati adalah ini, yang disifati, na'at dan man'ut. Baik. Tajirun, Muhammadun tajirun itu sebenarnya sebuah kalimat yang sudah lengkap. Akan tetapi kita ingin menjadikannya lebih spesifik. Pedagangnya seperti apa? Maka kita tambahi satu kata sifat setelah kata pedagang. Maka Muhammadun tajirun ghaniyun, Muhammad pedagang kaya. Nah, kaya ini adalah sifat dari pedagangnya ya, pedagang kaya ya. Oke ya, paham ya? Oke. Ini adalah mengenai na'at dan man'ut. Nah, na'at ya, sifat. Oke. Ini na'at ya, na'at. Ini man'ut. Sifat itu selalu disebutkan di akhir ya. Kata ghaniyun ini ketika menjadi sifat maka disebutkan di akhir. Sedangkan man'ut itu biasanya dan memang seharusnya itu disebutkan di awal. Oke. Jadi kalau dalam kalimat itu biasanya ya man'ut dulu baru na'atnya. Oke, sampai sini paham ya. Baik. Nah, na'at dan man'ut memiliki konsekuensi ya. Na'at selalu mengikuti man'ut. Na'at selalu mengikuti man'ut. Selalu mengikuti man'ut. Na'at selalu mengikuti man'ut. Mengikuti dalam apa? Baik, mengikuti dalam yang pertama adalah harokat akhir. Harokat akhir. Nah, harokat akhir itu ada banyak ya. Ada fathah, kemudian ada kasroh, ada dhamma, atau biasanya ya kasrotan gitu, fathatan, dhammatan, itu semuanya mengikuti. Jadi na'at selalu mengikuti man'ut.
Kalau misalnya kita lihat di kasus kita yang ini, tajirun. Nah, run ya, ingat ini run apa? Domatain. Maka naatnya menjadi ghaniyun. Gitu ya. Oke, kita kasih tanda. Gini. Lah, kemudian selain naat mengikuti man'ut dalam harokat akhir, dia juga mengikuti keberadaan alif lam, keberadaan alif lam ya. Gini. Alif lam. Oke. Misalnya kita pengen mengatakan Muhammadun ya, Muhammad di dalam kelas besar ya, di dalam kelas besar. Maka kita akan mengatakan Muhammadun salah, maaf, kita hapus dulu ya. Muhammadun fil fasli. Muhammad di dalam kelas itu. Nah, kita akan memberi sifat ya, memberi naat pada kelasnya, kelas besar. Maka kita tinggal tambahkan kabiri. Nah, Muhammadun fil faslil kabiri. Muhammad di dalam kelas besar itu. Oke. Di sini apa yang kita lihat harokat akhirnya sama, ya ini doma. Apa? Kasroh. Kemudian juga man'ut mengikuti naat. Ya, naat mengikuti man'ut dalam harokat keberadaan alif lam. Di sini kita lihat ya, man'utnya ada alif lam, maka naatnya ada alif lam. Oke, nangkep ya sampai sini ya. Intinya naat selalu mengikuti man'ut. Oke, kita akan kilas balik ke atas apa yang akan kita temui tentang teori naat dan man'ut ini. Coba lihat teman-teman bisa lihat. Hiya lil mudiri al jadidi. Dia milik kepala sekolah baru itu. Nah, kepala sekolah dikasih sifat baru, kepala sekolah baru. Nah, ini pola naat dan man'ut. Oke, pola naat dan man'ut. Maka man'utnya yang depan ini lihat, ini berharokat kasroh, maka naatnya berharokat kasroh. Kemudian man'utnya ini alif lam ya, ini alif lam ini ya, maka yang naatnya juga alif lam. Kemudian bawahnya, liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa buku besar ini gitu ya, buku besar ini. Buku diberikan sifat besar, maka bukunya ya sebagai man'ut akhirannya adalah doma, maka naatnya juga berakhiran doma. Bukunya ya itu awalannya adalah ada alif lamnya, maka naatnya juga berawalan alif lam. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi man'ut naat itu mengikuti man'ut dalam yang pertama apa tadi? Harokat akhir ya, harokat akhirnya dan juga keberadaan alif lamnya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya. Insyaallah kita akan belajar lagi di latihan ini, tamarin ini insyaallah. Oke, barakallahu fikum.